Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Itulah kata-kata yang selalu ada di kemasan rokok maupun di baleho iklan produk rokok. Bukan hanya itu, merokok juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang erat hubungannya dengan tubuh dan juga organ vital kita. Untuk itu, di video kali ini saya akan membahas tentang rokok dan juga pengaruhnya bagi kesehatan tubuh. Jadi, untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis, dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari, dan kali ini saya akan membahas tentang kesehatan umum yang dapat berhubungan dengan siapa saja yang dekat dengannya, apalagi kalau bukan rokok. Jadi di sini saya akan sedikit bercerita tentang hubungan rokok dengan kesehatan tubuh dan juga pengaruhnya ke organ-organ vital kita. Jadi sebelum lanjut, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rokok itu? Mungkin sebagian besar dari kita itu sudah tahu dan juga sudah familiar dengan benda yang satu ini, rokok atau olahan dari hasil tembakau, termasuk cerutu ataupun bentuk yang lainnya. Nah, olahan tembakau ini itu banyak sekali macam dan juga bentuknya. Di antaranya yaitu yang sering kita lihat sehari-hari dan juga banyak dijumpai serta diperjualbelikan di toko-toko dan sering disebut dengan sebutan rokok filter ataupun juga kretek. Jadi untuk rokok filter ini itu merupakan tembakau dan juga bahan tambahan yang lain yang digulung menyerupai kertas, baik dengan tangan maupun menggunakan mesin. Selanjutnya itu adalah cerutu, merupakan tembakau murni dan juga berbentuk lembaran yang menyerupai rokok filter. Terus selanjutnya ada cangklong atau pipa. Nah, cangklong ini merupakan olahan tembakau yang cara pemakaiannya itu dimasukkan ke dalam pipa khusus. Selanjutnya yang terakhir itu ada sisa atau rokok Arab, merupakan olahan tembakau yang sudah dicampur dengan aroma atau perasa buah-buahan dan juga rempah-rempah dan dihisap dengan menggunakan alat khusus juga. Dari bermacam-macam jenis rokok tersebut, rokok itu memiliki kandungan zat yang sama. Jadi dalam sebatang rokok itu terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat yang berbahaya, dan juga 43 zat yang dapat menyebabkan kanker atau karsinogenik. Jadi saat kita merokok itu kita juga akan menghirup dan juga memasukkan sekitar 4.000 lebih zat yang terkandung di dalam rokok tersebut. Nah, diantaranya yaitu zat yang disebut sebagai tar atau TAR. Nah, tar ini itu merupakan suatu bahan resin yang berwarna hitam yang dapat melapisi gigi, kemudian bisa merusak enamel gigi dan menyebabkan pembusukan pada gigi. Kemudian, seiring berjalannya waktu lagi, itu merokok juga dapat menyebabkan kerusakan ujung saraf dan juga hidung yang ditandai dengan berkurangnya indera penciuman. Selanjutnya di saluran nafas dan juga paru-paru, merokok juga dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Salah satunya yaitu penyakit kronis atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronik,
atau ada juga yang menyebutnya dengan PPOM, penyakit kronik obstruktif menahun. Contohnya adalah seperti bronkitis dan juga emfisema. Jadi biasanya orang yang kena penyakit ini itu akan mengalami batuk panjang lebih dari 3 bulan. Selanjutnya, zat atau gas yang terkandung dalam rokok itu adalah karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini merupakan salah satu gas yang sangat beracun dan dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Cara kerjanya bagaimana? Jadi, pada seorang perokok yang dihirup itu adalah zat yang namanya karbon monoksida. Jadi, bukan oksigen lagi. Kalau yang normal, kita akan menghirup oksigen lalu akan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi pada seorang perokok, yang dihirup itu namanya adalah karbon monoksida. Jadi karbon monoksida itu merupakan zat hasil pembakaran dan akan sangat terikat dengan yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini tugasnya adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ketika karbon monoksida itu masuk, maka oksigen akan kalah. Jadi yang diikat oleh hemoglobin itu adalah karbon monoksidanya. Makanya perokok itu sering mengalami sesak nafas karena salah satu alasannya yaitu kekurangan oksigen. Kemudian dalam sekitar 10 detik darah akan membawa zat-zat lagi yang namanya nikotin. Nah, inilah yang sebenarnya dicari oleh para perokok. Jadi nikotin inilah yang merupakan surganya bagi para perokok, karena nikotin ini akan masuk ke otak, kemudian akan memicu pelepasan dopamin dan neurotransmitter lainnya termasuk endorfin. Hal inilah yang membuat sensasi orang yang merokok menjadi lebih happy ketika merokok, dan inilah yang membuat rokok itu menjadi bersifat adiktif atau kecanduan. Tidak hanya berhenti di sini, karena nikotin dan juga zat-zat kimia lainnya yang terkandung dalam rokok itu secara bersamaan akan membuat pembuluh darah menyempit dan kemudian akan merusak lapisan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu ada yang namanya lapisan dinding paling dalam. Nah, lapisan itu akan semakin rusak ketika ada asap rokok yang masuk dan kemudian dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah sehingga mudah terjadi perlengketan, akhirnya mudah sekali terjadi pembekuan darah, trombosit akan membeku dan akan meningkatkan risiko terjadinya stroke serta penyakit jantung koroner. Selanjutnya, ada zat lain yang terkandung di dalam rokok yang bisa memicu mutasi DNA yang dapat menyebabkan kanker. Itulah alasannya kalau beli rokok itu pasti di bungkusnya tertera tulisan merokok dapat menyebabkan penyakit jantung, impotensi, gangguan pada janin, dan juga bla 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 bla. Termasuk di situ salah satunya adalah kanker. Selain itu, masih ada lagi bahan seperti arsenik, kemudian nikel yang dapat mengganggu proses perbaikan DNA yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kepada orang yang merokok maupun orang yang terpapar asap rokok. Rokok yang Anda hisap itu akan menyebabkan orang di sekitar Anda juga ikut merasakan dampaknya. Entah itu teman, saudara, orang tua, anak, istri, maupun janin yang ada di dalam kandungan. Bayi dan juga anak-anak yang terpapar asap rokok yang dikeluarkan oleh para perokok itu bisa menjadi perokok pasif. Dan akibat dari terlalu sering menghirup
asap rokok atau terpapar asap rokok, maka mereka beresiko mengalami kematian bayi secara mendadak. Untuk Anda yang ingin mencoba berhenti merokok, mungkin di awal-awal akan ada efek samping yang ditimbulkan dan juga dirasakan. Anda akan merasa agak cemas, gelisah, bahkan Anda yang bekerja mungkin akan menjadi kurang fokus. Dan untuk mencegah efek samping itu, Anda dapat mencoba dengan metode pengurangan. Jadi di sini caranya yaitu mengurangi jumlah asupan rokok yang dihisap secara berangsur-angsur, bukan langsung berhenti total. Misalnya, Anda yang satu hari habis 1 pak rokok, Anda dapat menguranginya perlahan-lahan, yaitu hari pertama dikurangi 1 batang rokok, hari berikutnya atau hari kedua dikurangi lagi menjadi 2 batang, hari ketiga dikurangi lagi sampai 3 batang, dan seterusnya dikurangi perlahan-lahan sampai akhirnya pada hari yang sudah ditentukan Anda tidak merokok sama sekali. Sebagai gantinya, sebagai ganti rokok, Anda dapat mencari pengganti seperti permen karet, ataupun juga spray mint, dan Anda juga dapat mengalihkan rasa ingin merokok dengan cara berolahraga, membaca, menjalani hobi lain yang tentunya lebih menyehatkan dan juga lebih produktif. Dengan berhenti merokok, akan ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Contohnya yaitu yang pertama, saat Anda berhenti merokok selama 20 menit, maka tekanan darah, nadi, aliran darah tepi itu akan segera membalik. Kedua, setelah berhenti merokok selama 12 jam, maka hampir semua nikotin dalam tubuh itu sudah dimetabolisme, dan juga karbon monoksida dalam darah itu akan kembali normal. Selanjutnya, saat Anda berhenti merokok selama 1-6 hari, nikotin itu akan mulai tereliminasi dari tubuh. Indera pengecap dan juga penciuman itu akan membaik, serta sistem kardiovaskuler juga akan segera membaik. Lalu selanjutnya, saat berhenti merokok selama 2-6 minggu, saluran nafas dan juga paru-paru itu akan membaik. Nafas pendek dan juga batuk-batuk akan berkurang. Kemudian selanjutnya, saat berhenti merokok selama 1 tahun, maka resiko penyakit jantung koroner itu menurun setengahnya. Tapi jika sudah berhenti merokok sampai 5 tahun, maka resiko stroke menurun pada level sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Dan yang terakhir, saat berhenti merokok selama 10 tahun, maka resiko kanker paru berkurang setengahnya. Oke, itu saja informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga kita semua tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam musibah serta mara bahaya. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu masih ada orang lain di luar sana yang membutuhkan informasi ini. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.